Sebelum pelajaran mulai, anak-anak saya akhir dulu ya. Riki masuk? Kemarin? Kemarin masuk. Haki? Haki masuk ya. Haki masuk. Siva? Siva masuk. Afri? Afri masuk ya. Bisa? Bisa masuk. Bisa tadi nggak banjir bisa? Nggak banjir ya tadi malam nggak bisa. Najwa? Najwa? Lalu berangkat ya. Lara? Lara masuk. Okta? Masuk Okta. Okta masuk. Abdal? Abdal masuk. Oke. Jadi masuk semua ya. Keempat hari ini masuk semua. Sebelum kita mulai, kita tepuk sate lebih dahulu ya. Tepuk sate. Terima kali. Coba kita lakukannya memimpin doa ya. Tujuan pelajaran hari ini yaitu yang satu melalui tanya jawab peserta dapat menjelaskan pengertian tabah dengan baik dan benar. Yang kedua itu melalui pemberian uswah kepada peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah dengan benar. Yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dan para sahabat dalam berdakwah dengan benar. Yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah dengan benar. Yang keempat, melalui persentase peserta didik dapat mampu menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Melalui bermain peran peserta didik dapat meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah dengan baik dan benar. Mudah-mudahan anak semua bisa meneladani sikap sabar dan tabah atas dakwah dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan dakwah Nabi Muhammad dengan cara sembunyi-sembunyi ini menghasilkan as-sabiqunal awwalun. Ini yang akan menemani dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dakwah terang-terangan ini sangat membantu Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan. Dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibantu oleh para sahabatnya yang bernama as-sabiqunal awwalun. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haris, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Ummu Aiman, Zubair bin Affan, Sa'ad bin Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Ini berperan penting dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah ini dibantu oleh para as-sabiqunal awalun, dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menerima tantangan dari kaum kafir Quraisy ya. Kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu sangat jahat. Karena apa? Orang
kafir Quraisy itu sudah punya agama. Agama itu dari nenek moyang. Nenek moyang itu menyembah berhala. Berhala itu apa saja yang biasa kalian ketahui? Patung. Ada patung. Patung bernama Lata. Ada Uzza. Ada Manat. Ada Hubal. Itu 4 patung yang paling gede-gede itu, paling besar-besar itu yang disembah oleh orang bangsa kafir Quraisy ya, kafir Quraisy. Dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW banyak mengalami tantangan dan hambatan dan cemoohan, diejek-ejek, dijelek-jelekan. Itu Nabi Muhammad tidak nesu atau tidak Nabi Muhammad dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW banyak mengalami tantangan dan hambatan dan cemoohan, diejek-ejek, dijelek-jelekan. Itu Nabi Muhammad tidak nesu atau tidak. Nabi Muhammad dalam berdakwah itu banyak sekali tantangannya, ya. Tantangannya banyak sekali. Orang Arab melihat Nabi Muhammad berdakwah, ada yang mengejek, ada yang mencemoohkan, ada yang menjelek-jelekan, ada juga yang melempari batu, ada juga yang melempari kotoran. Kotoran apa itu namanya? Ada kotoran hewan, ada kotoran manusia, ada kotoran gelap, cukup banyak sekali. Yang penting kotoran itu dilempar ke Nabi dan para sahabatnya. Itu tantangannya luar biasa, hambatannya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar, tidak dendam, tidak marah, malah didoakan. Nabi Muhammad tidak dendam, sama berdoakan, mudah-mudahan mendapat pada lagi saat berdakwah Nabi Muhammad SAW sering mendapat Cemoohan, mendapat ejekan, mendapat pokoknya yang tidak bagus lah ya, yang kira-kira itu orang lain bisa marah, tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tabah dalam berdakwah ya. Kenapa Nabi Muhammad tetap sabar? Kalau Nabi Muhammad tidak sabar, nanti nggak ada pengikutnya, pengikutnya lari semua. Kalau nggak sabar, juga tabah. Ada lagi sahabatnya Muhammad SAW itu diserang oleh orang-orang kafir Quraisy itu bukan pas dakwah saja, tapi dalam sholat dia diserang juga. Kadang-kadang dilempari kotoran, diserang. Tapi ada sahabatnya yang selalu setia menemaninya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau diserang sama orang kafir, Abu Bakar As-Siddiq melerai dan membantu Nabi Muhammad SAW dan mengusir orang kafir Quraisy ya. Orang kafir itu dakwah Nabi Muhammad SAW itu selalu mendapat serangan bertubi-tubi. Ada yang mengejek, ada yang melempari kotoran, juga ada yang menjelek-jelekan. Tapi Muhammad SAW tidak dendam. Kenapa? Malah justru didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, didoakan supaya dia jadi baik. Kalau sudah baik nanti kan bisa masuk Islam, mendengar dakwah Nabi Muhammad, lalu kemudian masuk Islam. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam berdakwah itu berhati-hati sekali dalam ucapan, perbuatan. Dia juga saling menyepot dengan sahabat-sahabatnya, memberitahukan agar tutur sapanya itu malah justru didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, didoakan supaya dia jadi baik. Kalau sudah baik nanti kan bisa masuk Islam, mendengar dakwah Nabi Muhammad, lalu kemudian masuk Islam. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam berdakwah itu berhati-hati sekali dalam ucapan, perbuatan. Dia juga saling menyepot dengan sahabat-sahabatnya,
memberitahukan agar tutur sapanya itu baik, sopan santun, tidak berasa busuk, tidak dengan suara keras, tapi dengan suara lemah lembut untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu sering mendapat teror, yaitu fitnah dari istri Abu Lahab yang bernama Hindu, sering memberi fitnah dari rumah ke rumah, bilangnya itu tentang kejelekan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak rumah lagi bilang kejelekan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengusik pikiran Nabi Muhammad dalam berdakwah dan para sahabat-sahabatnya. Para sahabatnya itu sering sekali. Bukan cuma fitnah saja, pernah juga bibitnya itu istri Abu Lahab itu menaruh duri di depan pintu supaya Nabi Muhammad dan keluarganya menginjak duri tersebut. Tapi ya alhamdulillah Allah tidak menolong Nabi Muhammad. Setelah baru dibuka langsung tahu ada sesuatu itu, lalu anak, istri dan Muhammad sendiri membuang duri itu perbuatan siapa? Tadi istri Abu Lahab. Yang bernama Hindu. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Di situ berkumpul sahabat-sahabat Ashabul Kahf yang berkumpul di situ. Merapatkan tentang dakwah Muhammad. Kita rapat menemukan titik terang, yaitu mau berdakwah secara terangan di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa itu nantinya itu para sahabat mengumpulkan orang kafir Quraisy untuk datang ke Bukit Sofa. Pintu para datang ke Bukit Sofa. Di situ setelah Nabi Muhammad berdakwah di situ secara lantang, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab dan Abu Jahal datang secara lantang, tidak menerima ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menentang ajakan Nabi Muhammad, itu malah mengancam Nabi Muhammad supaya menghentikan dakwahnya. Pada saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun wahyu, yaitu surat Al-Lahab. Coba hafalkan surat Al-Lahab bagaimana? Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Coba kumpulkan sini. Pak Guru mau ngecek dulu bagaimana diskusi kalian ya. Ini siapa yang mengumpulkan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.